Berjumpa lagi dengan saya di akun YouTube channel Siska Effendi Ciko. Pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, kawan-kawan semua untuk mengunjungi kebun salah satu kelompok tani. Kelompok tani itu namanya kelompok tani Monggo ya. Lokasinya itu di Nagari Pakan Senayan, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di mana kelompok tani ini merupakan salah satu penerima bantuan bibit ya, tahun 2019 dari Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Jadi hari ini kami bersama dari kawan-kawan tim Fakultas Pertanian Universitas Andalas ingin mensurvei, mengevaluasi sejauh mana realisasi dari bantuan bibit tersebut, kemudian untuk mengetahui kira-kira apa kendala-kendala yang dihadapi kelompok tani Monggo selama lebih kurang 1 tahun ini atau setelah menerima bantuan bibit tersebut. Ikuti perjalanan saya ke lokasi. Lah. Oke, saat ini kita sudah berada di lahan ya kelompok tani Monggong Peduli ya. Jadi lahan kelompok tani itu ternyata cukup luas ya, hampir 30 hektar. Kemudian sampai saat ini itu baru dimanfaatkan lebih kurang 2 sampai 3 hektar. Ini adalah tanaman kopi ya. Ini bantuan benih tahun 2018 ya Pak ya. 2018. Oke, ini kawan-kawan dari tim Pusbangkoka. Ini Bapak Ketua Kelompok Tani Monggo Peduli bersama anggota kelompok. Oke, ini juga ada saudara Afdal ya, anggota dari Pusbang, dari kelompok tani dari Koperasi Solok Rajo. Oke, ini adalah gambaran sebagian lahan ya dari kelompok tani Monggong Peduli ini. Nah, ternyata di sini sudah mereka sudah menanam ya bibit kopi yang mereka terima. Ini merupakan tanaman kopi dari bibit kopi yang mereka terima dari hibah tahun 2018. Jadi lebih kurang sekarang umur ini sudah lebih kurang 2 tahun ya. Dan ternyata ini sudah berbuah. Kemudian tadi juga sudah sempat kami tampilkan, itu sebagian juga sudah masak ya. Oke, ini adalah salah satu bibit kopi bantuan tahun 2019. Kalau yang ini tadi itu adalah bibit kopi bantuan 2018 ya.
Oke, ini adalah salah satu kopi ya yang sudah berproduksi. Kita lihat, oh cukup lebat sekali buahnya. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Padahal ini seperti penjelasan dari kelompok tani tadi, masih belum diusahakan ya secara intensif ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ternyata lokasinya itu mungkin berada di atas ketinggian di atas 800 mdpl. Oke. Oke, ini adalah Pak Ketua kita ya dari Puspang Koka, Bapak Dr. Insinyur Refrinaldon. Buat semangat ya Pak ya. Ya, siap, semangat. Oke. Di sini kita lihat ternyata masih ada ya beberapa kendala yang dihadapi oleh kelompok tani Monggo Peduli. Ini salah satu yang dihadapi itu adalah serangan hama ya. Hama di sini kita lihat ini ada penyakit penggeret dahan ranting. Ini kita lihat. Ya. Ditambah memang di sini kita lihat masih belum dipelihara dengan intensif. Lihat di sini gulma itu juga masih banyak. Nah, di sini kita lihat sebenarnya ya lahan kelompok tani itu memang tadi seperti kami sampaikan ada sampai 30 hektar ya, dia itu terhampar. Kemudian ini sampai ke atas sana. Ya, di sini sebenarnya memang paling banyak ditanam itu adalah bibit kopi, itu bantuan tahun 2018. Berikutnya kita akan coba untuk melanjutkan survei ke kebun ya, ke kebun kelompok tani 18 ini ke depan. Kita lihat lagi bagaimana kondisi kopi di kelompok tani Monggo Peduli ini sampai saat ini. Ikuti terus ya. Oke, ini ketua kelompok kita ya, Bapak Refrinaldon ya. Ini bersama kawan-kawan dari Koperasi Solo Rajo, kemudian beberapa anggota kelompok tani Monggo Peduli. Yang pakai baju hijau ini Bapak Ketua ya, Ketua kelompok tani Monggo Peduli. Oke, ini kalau kita lihat sepertinya salah satu bibit kopi bantuan 2018. Ini kita lihat masih pertumbuhannya stagnan ya. 19 ya Pak ya. Ini baru terbentuk 2 daun baru. Baru umurnya lebih kurang 6 bulan ya. Kemudian ini bibit kopi ini sepertinya sudah mati ya Pak ya. Oke, ini sudah mati. Oke, kita coba lanjutkan berikutnya. Ini lokasi kebun itu kemiringannya sampai 45 ya, sampai 40 sampai 45. Oke, di sini kita lihat sudah lebih baik ya. Ini sudah, ini sudah dibuat traseringnya. Oke, alhamdulillah sini sudah tumbuh cukup bagus ya dibandingkan kebun lain tadi. Ini dipelihara lebih baik ya, karena gulma itu sudah dikendalikan.
Jadi di sini bibit kopi itu jenisnya itu Arabica ya. Kalau varietasnya itu apa? Sigara tonggang ya, apa ya? Mohon maaf, tadi lupa juga. Oke. Ini lebih baik. Ya, ini sudah dibikin terasnya sudah dibikin ini. Kemudian gulmanya sudah dikendalikan. Cuma kalau kita lihat salah satu kendalanya, ini ya yang belum tumbuh, daun kerdil. Nah ini juga stagnan pertumbuhannya. Ini juga kita lihat cukup kerdil. Jadi kemarin tadi ya, berdasarkan diskusi dengan ketua kelompok tani beserta anggota kelompok tani Monggong Peduli ini, ternyata kendala yang mereka hadapi itu adalah salah satunya tidak adanya tanaman naungan. Seperti yang Bapak Ibu kawan-kawan lihat semua, sini memang tidak ada naungan gitu. Maka tadi salah satu harapan mereka ya, mereka sampaikan itu adalah mereka mengharapkan mendapat bantuan tanaman naungan. Kemudian untuk tanaman naungan, mereka itu mengharapkan mendapatkan bibit alpokat ya. Jadi sembari mereka menunggu kopi mereka berproduksi ya, nanti alpokat itu juga tentu bisa diproduksi gitu. Ditambah lokasi ini memang sebelumnya sudah juga cukup banyak ya tentang alpokat. Jadi itu bisa menjadi indikasi bahwa negara Pakasenayan ini memang juga cocok ya untuk tanam alpokat. Oke. Ini adalah batas. Oke. Batas lahan kelompok tani Monggong Peduli. Ya, dengan siam itu batasnya ya, Bang ya. Nah, dengan siam itu. Nih batasnya. Ternyata memang cukup luas ya. 30 hektar lebih kurang. Kemudian baru teroptimalkan potensi lahan ini lebih kurang 2-3 hektar. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Kemudian berdasarkan diskusi juga tadi dengan ketua kelompok tani beserta anggota, yang paling menarik ternyata mereka memilih untuk menanam kopi ini itu ternyata untuk mengkonservasi ya, lahan ini ya, karena lahan ini di bawahnya ini ternyata itu ada pemukiman. Ini dia. Oke, ini lahannya. Jadi memang sudah ada diskusi mengatakan bahwa dikhawatirkan nanti akan terjadi longsor. Bahkan tadi disampaikan oleh ketua kelompok tani itu beberapa kali itu sempat ada batu yang jatuh ya, menerpa perumahan yang ada di bawah. Jadi cukup luar biasa juga ya pemikiran dari ketua kelompok tani beserta anggota di sini. Menanam kopi bukan hanya untuk berorientasi produksi saja, akan tapi dia mengharapkan bisa untuk mengkonservasi lahan yang ada di sini. Bahkan yang paling menarik lagi tadi berdasarkan diskusi yang kami lakukan, ternyata di sini mereka tidak mengizinkan untuk mengendalikan gulma itu menggunakan herbisida. Karena mereka mengatakan bahwa penggunaan herbisida itu akan mengakibatkan gulma tanaman-tanaman penutup itu mati semua. Kemudian lahan itu menjadi terbuka. Batu-batu yang awalnya itu tertutup itu akan terbuka ketika diterpa hujan. Kemudian lepas jatuh ke pemukiman yang ada di bawah. Ini pemukiman. Di bawah. Ini jaraknya hanya lebih kurang 200 ya, 100 sampai 200 meter ya dari pemukiman. Berikut ya penjelasan dari ketua kelompok tani tentang bagaimana kondisi lahan saat ini. Oke, alhamdulillah kita telah selesai melakukan survei ke lahan dari kelompok tani Monggong Peduli. Tadi kita memang sudah sampaikan di awal, kita ingin melihat seberapa besar realisasi penanaman dari bantuan bibit kopi dari Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Tadi juga kami sampaikan bahwa total ya bibit kopi yang diserahkan itu lebih kurang 7.500. Tadi berdasarkan survei kita lihat, kemudian diskusi juga dengan ketua kelompok tani beserta anggota, itu ternyata yang keberhasilan tanam itu lebih kurang 85%. Artinya yang mati kemudian bisa karena memang tidak tumbuh atau kendala-kendala lain itu hanya lebih kurang 10-15%. Ya. Kita tentu berharap realisasi ini bisa membantu kelompok tani Monggong Peduli, kemudian warga masyarakat yang ada di Nagari Pakasenayan ini.
Terima kasih telah mengikuti survei kami hari ini. Jangan lupa di subscribe, komen akun YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.